Dalam kasus curanmor, pencurian kendaraan roda 2 paling sering terjadi. Kriminolog menyebut mudahnya membobol sistem keamanan motor hingga kelalaian pemiliknya jadi penyebab sepeda motor kerap jadi sasaran maling. Lebih mudah didapatkan karena berkaitan dengan sistem penjagaan yang tidak terlalu ketat oleh pemiliknya. Misalkan tidak dikunci ganda, parkir sembarangan karena merasa aman di lingkungan gue kok nggak pernah ada kejahatan curanmor. Yang kedua adalah hasilnya lebih mudah untuk disalurkan. Kebutuhan roda 2 itu lebih tinggi dibandingkan dengan roda 4. Sementara itu, faktor ekonomi acap kali dijadikan alasan untuk melakukan tindak pencurian kendaraan bermotor. Apalagi saat ini, himpitan beban hidup akibat pandemi COVID-19 ditambah momen lebaran seakan jadi masa-masa subur munculnya kejahatan curanmor. Di pandemi ini cukup banyak gitu orang yang kemudian kehilangan pekerjaan dan kemudian mereka juga harus tetap hidup, sehingga ini menjadi salah satu alternatif tapi yang kemudian dia against law ya gitu, dia melanggar hukum yang ada. Kalau kasusnya meningkat mendekati lebaran ini secara sosial gitu ya. Ini sebenarnya kan tahun ke tahun itu tingkat kriminalitas tuh selalu naik di posisi menjelang lebaran. Para pelaku kejahatan ini selalu menjadikan masalah ekonomi sebagai alasan. Tapi ironis, korbannya tak jarang masyarakat ekonomi lemah juga. Beberapa waktu lalu, kami menemui salah satu korban curanmor di Koja, Jakarta Utara. Rosidah kehilangan motor kesayangannya pada 19 April lalu. Dari rekaman kamera pengawas milik warga, tak sampai 5 menit, para pencuri membawa kabur motor milik ibu 2 anak ini. Nah, saya itu mau ke pasar kisaran pukul 11:30 siang. Setelah keluar dari pintu pagar depan, motor udah tidak ada. Cek dulu kira-kira si pelaku masuk nggak nih di CCTV. Ternyata kan cuman nggak kelihatan, cuma pakai helm terus pakai masker. Dari situ kita dapat rekaman, langsung lapor ke polsek setempat. Karena rumahnya berada di gang sempit, Rosida biasa memarkir motornya di depan gang. Meski agak jauh dari rumahnya, Rosida merasa lingkungannya aman. Saya pikir kan aman karena udah ada CCTV kan baru berapa bulan kesini baru dipasang. Baik saudara, saya akan memperlihatkan kepada Anda lokasi kejadian pencurian motor dari Ibu Rosida. Kita akan melihat kondisi lingkungan sekitar serta bagaimana sistem keamanannya. Selama berapa tahun Ibu tinggal di sini belum pernah ada kejadian? Belum. Berarti ini baru pertama kali ya? Iya. Sejak kapan udah dipasang CCTV-nya, Bu? Berapa bulan yang lalu. Oke. Jadi di mana, Bu, parkir motor? Sebelah sini. Sebelah sini. Iya. Ada berapa motor? 1, 2, 3, satu lagi 4 sana. Jadi posisi CCTV-nya itu di sebelah mana, Bu? Yang sebelah sana. Oh, ada di sana Iya. ya? Padahal mengarah langsung ya ke Iya. motor-motor yang diparkir Iya. itu. Tapi pelaku itu nggak terlihat melihat CCTV gitu? Enggak. Kayaknya nggak ngeh dia. Oh, dia nggak tahu kalau Iya. memang ada CCTV. Kalaupun gitu. ada, dia tahu juga dia kan tertutup sama masker sama helm. Sudah mempersiapkan diri memang ya? Udah rapi dia kayaknya. Kini kasus pencurian motor milik Rosidah masih dalam penyelidikan pihak Polsek Koja. Rosidah berharap polisi bisa segera menemukan pelakunya. Harapannya sih biar cepet terungkap. Kalau bisa ya motornya ketemu. Keadaan lingkungan sekitar yang biasanya ramai dan terlihat baik-baik saja, ditambah adanya CCTV, seringkali mendatangkan persepsi aman, seperti yang dirasakan Rosida. Padahal kenyataannya, kondisi lingkungan bisa berubah sewaktu-waktu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Sebelum pandemi atau kawasan perumahan yang padat gitu, selalu ada orang-orang yang ngobrol misalnya di depan rumah atau di warung atau di tukang sayur. Dalam kondisi pandemi, mayoritas orang berada di dalam rumah, mereka cenderung
kurang peka untuk kemudian mengamati gerak-gerik orang di luar atau di sekitar lingkungan mereka. Beberapa kasus karena keteledoran dari pemilik kendaraan bermotor tadi, merasa aman padahal di lokasi tersebut situasinya sangat mendorong untuk terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor. Jadi nggak boleh abai kalau punya motor, tanggung jawab dengan sistem pengamanannya. Apakah sudah dikunci ganda? Kunci depan, kunci belakang. Kalau tidak ada pengamanan hanya dengan bobol kunci T saja, jadi tinggal dikunci, diklik, langsung jalan. Nah itu yang sering terjadi. Modus yang paling banyak adalah menggunakan kunci T. Maraknya berbagai tindak kejahatan semestinya membuat warga lebih waspada. Nah, apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tak jadi korban curanmor? Itu kita membangun dulu mindset, rasa memiliki. Karena kalau sudah memiliki, dia mencintai, pasti dia melindungi barang yang dia punya.